Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami, berikan kami pengertian ya Tuhan Yesus untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai negara ada fenomena di mana orang-orang merasa sendiri dan kesepian. Survei di Amerika menunjukkan bahwa hampir setengah populasinya merasakan kesepian. Terutama adalah generasi Z dan anak muda dewasa. Di Korea Selatan, fenomena seperti ini pun terjadi. Dan di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Situasi pandemi menambah perasaan kesepian itu makin menjadi. Beberapa mahasiswa mengungkapkan perasaan kesepian mereka saat berada di rumah terus-menerus dan belajar secara online. Banyak orang yang merasa sendirian dan kesepian meskipun mereka terkoneksi secara online melalui media sosial dan berbagai platform aplikasi teknologi. Ada juga orang-orang yang merasa sendirian karena ditinggalkan orang yang dicintai. Fenomena seperti ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat dan buruk untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang merasakan kesepian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini juga sedang merasakan kesendirian dan kesepian. Di kamar kos saudara, di asrama, di rumah, di tempat tinggal saudara saat ini. Namun apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Benarkah kita sendirian? Dan haruskah kita merasa kesepian? Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak pernah sendirian dan tidak akan merasa kesepian. Mungkin hal ini terdengar sebagai sesuatu yang hanya bersifat menghibur, tapi kenyataannya adalah Tuhan memang ada bersama kita. Ini adalah suatu kebenaran yang perlu kita pahami. Dalam Yohanes 14 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Perkataan Tuhan Yesus di sini merupakan satu rangkaian dengan pesan sebelum dan sesudah ayat ini, di mana Tuhan mengungkapkan tentang kepergiannya ke sorga dan menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Ketiadaan Tuhan Yesus secara fisik bagi para murid saat itu tentunya menjadi suatu momen yang melemahkan semangat mereka. Tuhan tahu bahwa tanpa dirinya, para murid akan merasakan kesendirian dan kesepian. Dan tanpa Tuhan Yesus mereka akan kehilangan arah. Dan bukan hanya mereka saja saudara, tapi juga kita yang adalah murid-murid Kristus yang hidup di hari ini. Kita bisa merasakan kesendirian dan kesepian. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan katakan di sini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia datang kembali dalam Roh Kudus-Nya untuk menemani kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Hal ini sesuai dengan janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang merasa kesepian. Ada di antara saudara yang merasa ditinggalkan, dikecewakan, dikhianati, dibiarkan seorang diri. Tapi ketahuilah,
bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita di setiap waktu. Sebagai orang-orang beriman, kita tidak pernah sendirian dan tidak merasa kesepian, karena ada Roh Kudus yang menemani dan menguatkan kita. Ketika kita merasa sendirian, saudara, ingatlah akan kebenaran firman Tuhan ini. Ia ada bersama kita, di dalam kita, menyertai kita dalam setiap langkah. Karena itu, saudara, bersukacitalah, jangan bersedih, jangan berduka, tapi bersemangatlah, angkatlah wajahmu, dan jalani hidup ini dengan hati yang kuat, dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Selama perjalanan hidup kami di bumi ini, selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, menolong, menopang, menghibur, menemani kami di setiap langkah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau kembali datang kepada kami, menemani kami, menolong kami untuk terus bersemangat, bersukacita dalam mengarungi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami sukacita dan pengertian yang benar akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam pergumulan ataupun masalah, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, memberikan kami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.